Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Imam Bonjol Padang bertekad menjadi universitas Islam yang kompetitif di ASEAN pada tahun 2037. Menghasilkan sarjana yang berkarakter, kreatif, mandiri, berilmu, dan berbudaya. Dari UIN Imam Bonjol Padang untuk Indonesia yang bermartabat dan berbudaya. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi agama Islam yang memiliki posisi penting dan strategis di Indonesia, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang lahir sebagai pendidikan tinggi yang membuka cakrawala dunia melalui ilmu pengetahuan dan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menisa Fitri dengan NIM 2114080055. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas ulangan akhir semester saya dengan mata kuliah biofisika dengan dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI. Di video kali ini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi membran sel, yaitu terdapat pada lipid. Untuk video selanjutnya silahkan dinikmati. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang lipid membran. Membran lipid biologis terdiri dari lipid bilayar dan protein. Terkait lipid bilayar bertindak sebagai penghalang selektif permeabel untuk molekul kecil dan ion. Sementara protein membran melakukan berbagai fungsi transportasi reseptor, sinyal, dan lain-lain. Relatif proporsi protein dan lipid bervariasi dari sel ke sel. Misalnya, sel lubung dengan neuromendala kaya akan lipid. Sedangkan membran plasma terdiri dari bakteri, mitokondria, kloroplas yang mengandung banyak protein. Membran lipid adalah molekul amfipatik yang terdiri dari kelompok-kelompok hidrofobik. Pembentukan lipid bilayar membran biologis terdiri dari 5 jenis lipid. Yang pertama, gliserofosfolipid, galaktolipid, sulfolipid, sphingolipid, dan sterol. Gliserofosfolipid seperti namanya terdiri dari 2 asam lemak, yaitu diesterifikasi dan 2 atom karbon gliserol. Sedangkan karbon yang ketiga gliserol terkait pada gugusnya. Sphingolipid terdiri dari fosfat bantuan bergabung melalui hubungan fosfodiester dengan ekor hidrofobik lipid. Sedangkan galakto dan lipid belerang juga memiliki 2 asam lemak yang saling diesterifikasi ke gliserol, tetapi mereka memiliki kekurangan fosfat yang melekat pada karbon ketiga. Sphingolipid terdiri dari asam lemak tunggal terkait dengan lemak amino. Sedangkan sphingosteriol terdiri dari 4 sistem kaku yang terdiri dari 4 cincin hidrokarbon. Berarti gliserofosfolipid, galaktolipid, dan lipid belerang adalah gliserol yang mengandung lipid membran, sedangkan sphingolipid menggunakan sphingosen dan analog aminogliserol. Presentase saturasi menentukan fluiditas anggota plasma. Contohnya, beruang kutub yang hidup di suhu rendah memiliki beberapa persen lemak tak jenuh tinggi yang membuat membran sel lebih cepat mencair.
Beberapa jaringan hewan seperti jantung yang kaya akan plasmalogen, bakteri halosilik, protista bersilia, dan invertebrata tertentu mengandung lipid di dalamnya, seperti asam lemak yang mana CHO terhubung dengan gliserol sebagai ganti hubungan ester. Untuk mengatasi lingkungan yang keras, lipid pada membran terdiri dari gliserol ester yang dihubungkan dengan dua asam lemak rantai cabang yang sangat panjang. Lipid archen berbeda dengan lipid membran organisme lain karena memiliki kaitan antara ester yang kuat. Sementara yang lain memiliki ikatan ester antara gliserol dan asam lemak. Membran sel terdiri dari 3 jenis lipid. Yang pertama yaitu fosfolipid, yang kedua kolesterol, dan yang terakhir yaitu glikosolipid. Yang pertama yaitu fosfolipid. Molekul fosfolipid terdiri dari 2 bagian, yaitu kepala dan ekor. Bagian kepala memiliki muatan positif dan negatif, sedangkan bagian ekor tanpa muatan. Bagian kepala bersifat hidrofilik, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik. Sifat amfifatik dari molekul fosfolipid menyusun dasar struktur membran, bisa dilihat pada gambar berikut. Yang kedua, kita lanjut pada kolesterol. Kolesterol hanya sedikit polar. Segmen polar terbatas pada gugus hidroksil pada ujung molekul. Efek utama kolesterol pada membran biologi adalah menjaga agar rantai hidrokarbon dari fosfolipid membran tidak saling merapat, sehingga membran tetap cair pada temperatur rendah. Yang terakhir, kolesterol juga meningkatkan fleksibilitas dan stabilitas mekanik. Yang terakhir yaitu galaktolipid. Galaktolipid adalah jenis glikolipid yang gugus gulanya adalah galaktosa, yang mana galaktolipid adalah bagian utama dari lipid membran, di mana dia menggantikan fosfolipid untuk melestarikan fosfat dalam tubuh. Ayat Al-Quran tentang lipid yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'am la ibrah nuskikum mimma fi butuniha walakum fiha minafi'u katsira wa minha ta'kulun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu dan sebagian darinya. Dari ayat di atas berhubungan dengan lipid membran. Di ayat membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi minum kepada manusia yang berasal dari air susu binatang ternak yang mengandung lemak yang ada di dalam perutnya. Hal ini berkaitan dengan pembahasan lipid, yaitu lemak yang ada dalam tubuh manusia. Adapun hikmah mempelajari lipid. Yang pertama, lipid membantu tubuh menggunakan vitamin. Yang kedua, lipid pembangun sel dalam tubuh. Yang ketiga, lipid sebagai pembangun hormon dalam tubuh. Yang keempat, lemak atau lipid juga berperan untuk memelihara kulit, rambut, melindungi organ penting seperti ginjal, liver, dan organ reproduksi. Yang terakhir, lipid atau lemak sebagai sumber energi dalam tubuh. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah
Lipid mempunyai beberapa fungsi pada membran sel. Yang pertama yaitu menyimpan energi. Yang kedua, sebagai komponen pembangun membran sel. Akhirnya sampai di ujung presentasi video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kehidupan teman-teman semua. Saya akhiri dengan membaca, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.